urusan dunianya itu. Wa kana, dan orang tersebut yang mengambil dunia dengan asas tamak, asas rakus, bukan karena kebutuhannya tapi lebih dari itu, hanya menuruti kerakusannya, kalladzi yakul, seperti orang yang makan wala yashba, dan tidak kenyang-kenyang. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad menggambarkan orang rakus itu kalau diberi satu lembah emas dia minta kedua, dikasih yang kedua minta yang ketiga, dan begitu seterusnya. Yang menjadikan berhenti adalah di saat mulutnya kemasukan tanah, mati maksudnya. Jadi orang yang mengambil harta dengan tamak itu kayak begitu, nggak ada puasnya. Dan ketahuilah wahai hakim, wal yadu al-ulya, tangan yang di atas, khairun, adalah bagus, minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah. Sebatas kebutuhanmu, sehingga jangan meminta-minta itu menjadi semacam hobi. Kalau sudah lebih dari kebutuhanmu, maka permintaanmu kepada orang lain itu adalah rakus. Meminta karena rakus tidak diberkahi dan tidak akan menjadi mulia. Dan itu adalah bukan sesuatu yang halal. Jangan menganggap bahasanya kalau kita minta pada orang itu pasti halal karena orang itu meminta. Tidak. Yang meminta kepada orang lain sementara dia tidak butuh, artinya bukan orang yang kekurangan, maka itu adalah sesuatu yang hina. Bahkan diceritakan oleh para ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap itu adalah termasuk dosa gede. Dan nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan daging mukanya itu tidak ada, sehingga semua orang tahu kalau orang ini di dunia kerjaannya minta. Dan itu memang penyakit kadang. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengingatkan, tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Jadi bercita-citalah untuk memberi dan bukan meminta. Setelah hakim mendapatkan kabar dari Rasulullah, mendapatkan peringatan dari Rasulullah yang demikian itu, hakim kemudian bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran, la arza ahadan ba'daka syai'a, aku tidak akan meminta-minta lagi setelah ini ya Rasulullah. Wakana, dan orang tersebut yang mengambil dunia dengan asas tamak, asas rakus, bukan karena kebutuhannya tapi lebih dari itu, hanya menuruti kerakusannya, kalladzi yakul, seperti orang yang makan wala yashba, dan tidak kenyang-kenyang. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad menggambarkan orang rakus itu kalau diberi satu lembah emas dia minta kedua, dikasih yang kedua minta yang ketiga, dan begitu seterusnya. Yang menjadikan berhenti adalah di saat mulutnya kemasukan tanah, mati maksudnya. Jadi orang yang mengambil harta dengan tamak itu kayak begitu, nggak ada puasnya. Dan ketahuilah wahai hakim, wal yadu al-ulya, tangan yang di atas, khairun, adalah bagus, minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah. Minta-minta itu menjadi semacam hobi. Kalau sudah lebih dari kebutuhanmu, maka permintaanmu kepada orang lain itu adalah rakus. Meminta karena rakus tidak diberkahi dan tidak akan menjadi mulia. Dan itu adalah bukan sesuatu yang halal. Jangan menganggap bahasanya kalau kita minta pada orang itu pasti halal karena orang itu meminta. Tidak. Yang meminta kepada orang lain sementara dia tidak butuh, artinya bukan orang yang kekurangan, maka itu adalah sesuatu yang hina. Bahkan diceritakan oleh para ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap itu adalah termasuk dosa gede. Dan nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan daging mukanya itu tidak ada, sehingga semua orang tahu kalau orang ini di dunia kerjaannya minta. Dan itu memang penyakit kadang. Kemudian setelah itu
Nabi Muhammad mengingatkan, tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Jadi bercita-citalah untuk memberi dan bukan meminta. Setelah